Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Human Error akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pembentukan kelompok belajar berdasarkan kompetensi mahasiswa menggunakan algoritma greedy studi kasus kelas TAA 2025 ITH. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Putri Amelia dengan NIM 231011093. Saya Elizabeth Juliana Kadagon dengan NIM 231011043. Saya Citra Sulfiani dengan NIM 231011037. Pendidikan tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan siswa secara utuh. Namun, dalam praktiknya, pembentukan kelompok belajar sering dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan kompetensi individu. Akibatnya, kolaborasi dan proses belajar jadi kurang optimal. Untuk mengatasi hal ini, algoritma seperti greedy mulai digunakan dalam pembentukan kelompok. Algoritma ini mampu mendistribusikan mahasiswa secara lebih merata berdasarkan nilai kompetensi, sehingga kelompok yang terbentuk lebih seimbang. Selain efektif, secara teknis pembentukan kelompok yang terencana juga terbukti dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Bahkan di tingkat sekolah, dasar model ini mampu meningkatkan partisipasi belajar siswa, khususnya di masa pandemi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan merancang model pembentukan kelompok belajar berbasis kompetensi menggunakan algoritma greedy. Studi ini diterapkan pada kelas perkuliahan untuk melihat seberapa efektif model ini dalam menciptakan kelompok yang seimbang dan kolaboratif. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan komputasional untuk menyusun kelompok belajar secara merata dan objektif. Metode yang kami gunakan adalah algoritma greedy, yaitu algoritma heuristik yang memilih solusi terbaik secara lokal pada setiap langkah dengan harapan mendapatkan hasil akhir yang mendekati optimal secara global. Yang pertama yaitu pada bagian pengumpulan data. Data mahasiswa dikumpulkan melalui input manual yang mencakup yang pertama nama lengkap, yang kedua NIM, yang ketiga kelas, dan 5 aspek kompetensi yaitu analisis masalah, desain algoritma, implementasi, matematika diskrit, komunikasi tim. Setiap aspek dinilai dari skala 1 hingga 5, kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh skor kompetensi total tiap mahasiswa. Selanjutnya yaitu penentuan parameter kelompok. Setelah data terkumpul, pengguna menentukan jumlah maksimal anggota per kelompok. Jumlah kelompok dihitung dengan rumus jumlah kelompok sama dengan total mahasiswa per maksimal anggota. Tujuannya adalah untuk membuat distribusi yang merata. Selanjutnya yaitu strategi distribusi mahasiswa. Distribusi dilakukan secara greedy berdasarkan urutan skor kompetensi tertinggi. Pertama, mahasiswa diurutkan secara descending, kemudian dimasukkan ke dalam kelompok dengan cara zigzag. Dari kelompok pertama ke terakhir, lalu mundur kembali dan seterusnya. Strategi ini digunakan agar tiap kelompok memiliki anggota dengan variasi kompetensi yang seimbang. Untuk memperjelas proses, seluruh alur divisualisasikan dalam bentuk flowchart seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu output dan evaluasi hasil. Hasil akhirnya adalah daftar anggota tiap kelompok lengkap dengan NIM, kelas, dan nilai kompetensinya. Selain itu, sistem juga menampilkan rata-rata kompetensi setiap kelompok sebagai ukuran pemerataan kualitas. Selanjutnya yaitu visualisasi proses. Untuk memberikan pemahaman visual terhadap alur proses sistem, flowchart pembentukan kelompok disajikan seperti pada gambar flowchart berikut. Flowchart tersebut menggambarkan alur mulai dari pengambilan data mahasiswa, pengaturan parameter kelompok, proses distribusi, hingga pada penampilan hasil akhir kelompok. Adapun hasil dan pembahasan kami. Yang pertama, paparan hasil implementasi dari metodologi yang telah digunakan untuk menyelesaikan pembentukan kelompok mahasiswa. Data yang dikumpulkan kemudian diproses dalam penelitian ini berlandaskan dari parameter yang diberikan. Pada form kuesioner yang dibagikan mencakup kemampuan atau kompetensi yang dimiliki, dari kemampuan menganalisis masalah, mendesain algoritma, mengimplementasikan kode, pemahaman matematika diskrit, dan berkomunikasi dalam tim. Penelitian ini berfokus pada pembentukan kelompok belajar yang merata serta produktif dengan melihat beberapa pilihan diantaranya sangat kurang, bernilai 1, kurang, bernilai 2, cukup bernilai 3, baik, bernilai 4, dan sangat baik, bernilai 5. Dengan menggunakan algoritma greedy akan mengarahkan distribusi kompetensi secara merata pada setiap kelompok. Adapun berikut tabel kompetensi atau kemampuan dari mahasiswa. Tabel 1 ini merupakan data yang berisi asesmen kemampuan mahasiswa prodi ilmu komputer yang datanya diambil dari hasil kuesioner
yang diisi oleh 24 mahasiswa Institut Teknologi Baharudin Yusuf Alibi. Berikut adalah diagram hasil kuesioner kemampuan menganalisis data, diagram hasil kuesioner kemampuan mengimplementasikan algoritma, diagram hasil kuesioner kemampuan pemahaman matematika diskrit, diagram hasil kuesioner kemampuan berkomunikasi dalam tim. Setelah perbandingan dilakukan, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan seluruh total poin kompetensi dari setiap mahasiswa, kemudian diurutkan secara descending, yaitu dari tertinggi ke terendah. Berikut adalah tabel total poin kompetensi mahasiswa yang telah diurutkan secara descending. Nah, tabel kedua ini merupakan hasil dari poin-poin kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa yang sudah dijumlahkan, di mana nama-nama tersebut telah diurutkan dari jumlah poin tertinggi ke terendah. Adapun grafik perbandingan kompetensi para mahasiswa sebagai berikut. Setelah menjumlahkan kompetensi dari 24 mahasiswa serta mengurutkannya, tahap selanjutnya yaitu mengimplementasikan algoritma greedy melalui codingan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menentukan pembagian kelompok yang merata dan seimbang. Pembagiannya dapat dilakukan secara siksak. Kelompok yang dibentuk dari 24 mahasiswa, yaitu 8 kelompok yang masing-masing akan terdiri dari 3 orang per kelompok. Berikut tabel kelompoknya. Dapat dilihat dari hasil pembentukan kelompok dari 24 mahasiswa yang ditampilkan dengan NIM, nama, dan total kompetensi masing-masing mahasiswa serta nilai rata-rata kompetensi dari tiap kelompok. B. Analisis kompleksitas algoritma. Dalam penelitian ini, algoritma greedy yang digunakan terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu pengurutan atau sorting mahasiswa berdasarkan total kompetensi secara descending. Yang kedua, pembagian kelompok secara siksak untuk mendistribusikan mahasiswa ke dalam kelompok. Proses pengurutan dilakukan menggunakan algoritma greedy sorting standar, misalnya short pada Python, yang memiliki kompleksitas waktu rata-rata O n log n, di mana n adalah jumlah mahasiswa. Proses pembagian waktu kelompok dilakukan dengan 1 kali iterasi linear terhadap data yang telah diurutkan, sehingga memiliki kompleksitas O n. Dengan demikian, kompleksitas keseluruhan dari implementasi algoritma ini adalah O log n tambah O n sama dengan O n log n, yang artinya algoritma ini cukup efisien untuk mahasiswa relatif kecil sedang, sehingga dalam kasus penelitian ini dengan jumlah mahasiswa 24. C. Kelebihan dan kekurangan pendekatan algoritma. Pembentukan kelompok menggunakan algoritma greedy dalam penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain: pertama, efisien dan mudah diimplementasikan karena prosesnya sederhana dan dapat dijalankan dengan waktu komputasi yang relatif cepat. Yang kedua, objektif dan sistematis, dengan keputusan pembagian kelompok didasarkan pada data kompetensi dasar secara terukur dan bukan secara acak. Yang ketiga, mendukung distribusi kompetensi yang seimbang sehingga setiap kelompok diharapkan memiliki komposisi anggota yang saling melengkapi. Namun pendekatan ini juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, tidak menjamin solusi global optimal karena algoritma greedy hanya mempertimbangkan solusi terbaik pada setiap langkah tanpa melihat kombinasi keseluruhan yang mungkin lebih optimal. Yang kedua, sensitif terhadap data input, terutama jika data kompetensi mahasiswa tidak merata dibagi ke dalam kelompok yang diinginkan, yang dapat mengakibatkan distribusi kompetensi antar kelompok kurang ideal.